kita lakukan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, dengan media, dengan lintas sektor. Ini saya kira kita masih punya peluang untuk keluar dari krisis. Pengobatan COVID-19 itu kan secara regimen pasti kan belum ada, ya. Jadi karena ini adalah penyakit virus, dia adalah self-healing disease kalau imunitas kita bagus. Dari pemeriksaan swab lah kita tahu kalau dia memang terpapar oleh virus, nanti akan hasil swab dengan pemeriksaan real time PCR-nya itu akan positif. Kumpul-kumpul tanpa ada hal yang produktif lebih baik tunda. Tapi kalau sekarang ini kita kerja, adik sebagai orang media harus wajib ketemu dengan narasumber, ya itu kan tidak mungkin kita selalu harus dari rumah saja. Virus COVID ini virus yang baru kita pelajari. Ada kecurigaan sudah ada beberapa strain yang baru. Kalau strain yang dulu menginfeksi dia, mungkin dia tidak akan terinfeksi lagi. Tapi kalau ada strain yang baru, ada kemungkinan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang sahabat Bali Puspa News, kembali lagi bersama saya Wahyuni Sari. Di hari ini kami akan berbincang-bincang kembali tentunya dengan narasumber yang berbeda, yaitu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Bapak Dr. Nyoman Gunarte. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Dek Sari. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, segini aja, tetap semangat. Di pandemi kalau tidak semangat, ya imun kita turun katanya. Jadi harus tetap jaga semangat. Di tengah pandemi COVID-19 ini Pak, gimana sih kondisi di Badung? Kondisi kesehatannya maksudnya? Apa kondisi kasusnya? Kondisi kasus dan kesehatannya Pak. Kalau kita lihat, Badung itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari Bali, ya. Jadi apa yang terjadi di Bali, di Provinsi Bali juga akan berimbas di Badung. Apalagi Badung adalah pintu masuk utama Bali, yaitu melalui Bandara Internasional Ngurah Rai. Jadi dampak daripada pandemi ini tentu kita bisa rasakan semua di segala sektor, ya. Baik itu di perdagangan, pariwisata, apalagi ke pendidikan, dan juga terutama di kesehatan. Nah, kalau berbicara kesehatan, kita lihat sekarang khusus COVID, terakhir ini Bali dan pada umumnya dan Badung pada khususnya di 2 minggu terakhir ini trennya melandai. Ada kasus baru. Tapi kalau kita berbicara secara jumlah kumulatif, pertambahan jumlah kasus baru dibandingkan dengan pertambahan dari pasien-pasien yang sembuh dan selesai dirawat, itu jauh lebih tinggi pasien yang sembuh dan selesai dirawat. Gitu. Ya. Lalu bagaimana sih Pak upaya pemerintah sendiri untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di Dinas Kesehatan Badung? Ya. Jadi kita pahami bersama bahwa penanganan COVID-19 ini perlu suatu program yang komprehensif. Komprehensif dalam hal yang terlibat tidak hanya bisa orang kesehatan saja, yang terlibat itu mulai seluruh masyarakat, ya, karena intinya adalah bagaimana masyarakat cerdas menyikapi hal tersebut. Kemudian keterlibatan dari pengampu di bidang kesehatan, keterlibatan sektor-sektor lainnya, dan jangan lupa peranan besar dari teman-teman media untuk memberikan kampanye yang benar, untuk memberikan kampanye yang memberikan semangat untuk pencegahan, untuk memberikan semangat masyarakat bisa lepas dari pandemi ini. Jadi kalau ini berhasil, kita lakukan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, dengan media, dengan lintas sektor. Ini saya kira kita masih punya peluang untuk keluar dari krisis pandemi ini. Ya, kalau kita lihat secara global kan penanganan COVID-19 ini kan harus kita mengacu di hulu, di tengah, dan di hilir. Nah, di hulu kita bermain dengan pencegahan. Pencegahan siapa sih yang melakukan? Adalah mulai dari masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, mulai lintas sektor, semua bidang harus terlibat dalam hal pencegahan. Penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan,
itu menjadi kewajiban kita semua untuk mengawalnya, masyarakat, media, dan juga teman-teman di aparat penegak hukum, teman-teman di Satpol PP. Kemudian setelah di pencegahan ini berjalan, di hulu kita berjalan, mitigasi kita berjalan. Mitigasi ini maksudnya adalah begitu kita ada kasus, apa sih tindak lanjut terhadap ini yang segera kita lakukan? Apakah kita perlu melakukan penyemprotan desinfektan di daerah yang COVID-19-nya tinggi atau di tempat di keluarga tersebut ada COVID-19. Kemudian kita lakukan penelusuran epidemiologis, kita lakukan tracing terhadap kontak erat yang ada. Nah, setelah ini kita masuk ke tengah. Kita masuk ke tahap testingnya. Apakah testing yang kita lakukan selama ini sudah mencerminkan besaran populasi yang harus kita tes. Kemudian kalau testingnya sudah masif, sudah bisa mewakili persyaratan 1/1000 per penduduk per minggu, ini baru kita katakan mencukupi untuk testingnya. Setelah testing ini, apa sih kalau yang positif mau diapakan? Yang gejala ringan, oke, sekarang kita sudah tampung di rumah singgah. Jadi Badung punya rumah singgah, provinsi sudah menyediakan rumah singgah, kabupaten lain pun juga sudah menyediakan rumah singgah untuk teman-teman yang terpapar COVID-19 tanpa gejala. Yang gejala ringan pun selama tidak ada komorbiditas yang berat, kita tampung di rumah singgah. Sementara untuk yang gejalanya sedang dan berat itu kita rujuk ke rumah sakit. Nah, kalau siklus ini bisa berjalan, di hulu promosi kesehatannya berjalan, protokol kesehatannya berjalan, pencegahannya berjalan baik, penegakan hukumnya berjalan, dibarengi di tengah dengan testing yang masif, mencapai kadah-kadah epidemiologis, ditindaklanjuti di hilir dalam penanganan kasus yang positif, dan mencegah penularan kepada kontak erat yang lainnya, saya kira kita pahami bersama dan kita lakukan secara bersama-sama, kita punya peluang yang cukup besar untuk lepas dari pandemi ini. Gitu. Ya. Untuk di Kabupaten Badung sendiri, Pak, berapa kira-kira rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19? Untuk masyarakat Badung, ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau dia tanpa gejala atau gejala ringan tanpa komorbid, kita rawat di rumah singgah. Rumah singgah kami ada di salah satu hotel di bilangan Kute dengan daya tampung 70 kamar, 70 tempat tidur. Kemudian kalau masih kurang, kita bisa kerjasama dengan provinsi. Provinsi menyediakan 4 tempat rumah singgah. Ada yang di Kute, ada yang di Denpasar, ada yang di daerah Gianyar. Nah, itu kalau boleh menyebut nama, ada yang namanya Wisma Pering, di Bapelkes, di Hotel Ibis, di Wisma Bima. Nah, kalau kami sudah ada di daerah Kuto di Bakung Beach. Sementara untuk yang bergejala sedang, itu kita rawat bisa di Rumah Sakit Daerah Mangusade. Di sana kapasitas sudah kita tingkatkan, jadi ada ICU yang di bawah untuk screening awal, kemudian ada ruang ICU yang di atas di lantai 4. Itu kapasitasnya yang monobed, jadi monoklonal dia, di satu ruang itu cuma satu bed, itu ada 12 bed yang tersedia. Kemudian untuk yang bangsal itu ada tersedia lagi 24 bed. Kemudian kita juga canangkan kalau memang kekurangan lagi tentu akan ada penambahan lagi. Di samping itu kalau ada yang kasus berat, biasanya kami di Badung bekerja sama dengan Rumah Sakit Udayana, rumah sakitnya UNUD, dan juga dengan Rumah Sakit Sanglah, seperti itu. Oke. Untuk metode pengobatannya sendiri nih Pak, untuk pasien yang bergejala itu seperti apa di rumah sakit? Apakah diberikan suplemen atau seperti madu gitu Pak? Oke. Kalau kita lihat di pengobatan COVID-19 itu kan secara regimen pasti kan belum ada ya. Jadi karena ini adalah penyakit virus, dia adalah self-healing disease kalau imunitas kita bagus. Tapi kalau dia imunitas tidak bagus tentu diberikan terapi apa saja. Nah,
bisa diberikan terapi sesuai gejalanya atau terapi simptomatis. Misalnya kalau dia batuk, dia diberikan obat batuk, dia diberikan pengencer. Dahak, ada dia pilek, dikasih obat untuk pileknya, ada dia panas, diberikan obat untuk panasnya. Kemudian yang kedua, juga diberikan asupan vitamin. Vitamin D, vitamin C, dan vitamin E. Kemudian juga pada kasus-kasus yang sedang berat itu tergantung di PJP-nya nanti. Apakah ada infeksi di paru, apakah ada kelainan di ginjal, segala macam, tentu disesuaikan dengan komorbiditasnya. Kemudian juga pemberian antivirus. Nah, terkait adik singgung tadi, apakah perlu diberikan tambahan berupa madu, segala macam, itu namanya terapi suportif. Jadi terapi yang mendukung pemberian terapi utama. Yang difungsikan adalah dalam hal mempercepat peningkatan daripada imunitas tubuh dari saudara-saudara kita yang terpapar oleh COVID-19. Di kami masih fokus kepada obat-obatan yang mengacu obat-obat esensial, pemberian vitamin yang mengandung vitamin D, C, dan E. Kemudian ada beberapa terapi komplementer tambahan, terapi suportif, itu tidak kita paksakan. Jadi itu tergantung daripada pasiennya. Apakah dia berminat pakai madu, kita persilakan penggunaan madu sesuai takaran. Kemudian juga ada penggunaan daripada usade bara yang dicetuskan pertama kali oleh Bapak Gubernur. Tapi di Badung itu tidak menjadi suatu hal yang wajib kami lakukan. Karena itu adalah merupakan obat-obat komplementer tambahan, itu adalah keputusan kembali di tangan pasien sendiri. Tapi kami menyediakan untuk itu kalau memang dibutuhkan. Okay. Lalu bagaimana bisa Pak, orang tanpa gejala itu bisa dikatakan positif COVID-19 padahal dia tidak ada gejalanya, itu bagaimana Pak? Nah, itulah yang sering jadi orang awam bertanya-tanya, kok ada penyakit tanpa gejalanya, kan gitu. Sehingga kalau kita tidak pahami dengan baik, akhirnya orang tidak percaya, nggak ada COVID itu, kan gitu. Karena kok ada penyakit tidak ada gejala. Contoh yang paling dekat, HIV. HIV pada stadium 1 WHO kan tidak ada gejala. Tapi kita bisa periksa virusnya ada. Kalau kita biarkan dia menjadi stadium 2, stadium 3, stadium 4. Demikian juga dengan COVID. COVID pada yang saya katakan tadi, imunitasnya bagus, daya tahannya bagus, dia tidak punya komorbiditas, dia terpapar oleh virus tapi tidak ada gejalanya. Dari mana kita tahu? Nah, itu pertanyaannya. Adalah seperti yang saya katakan tadi, kita main di tengah tadi, setelah kita lakukan tadi di hulu pencegahan, penegakan hukum, penerapan protokol kesehatan yang sekarang terkenal dengan 3M-nya itu. Kemudian toh juga ada kasus. Nah, dari kasus ini kita tentu tracing. Kita masuk di tengah sekarang, tracing dan testing. Kita tracing, siapa sih yang pernah kontak erat dengan kasus yang ini, yang positif ini? Oh, ini dia, misalnya pasien, dia pernah periksa ke klinik dokter A. Dokter A kontak lebih dari 15 menit tanpa pengaman yang cukup. Ini termasuk orang yang harus kita periksa. Suaminya atau istrinya atau anaknya, dia tinggal dalam satu rumah, tidak bisa menjaga jarak. Ini yang namanya kita tracing kasus. Inilah yang kemudian kita lakukan pemeriksaan swab. Dari pemeriksaan swab lah kita tahu kalau dia memang terpapar oleh virus, nanti akan hasil swab dengan pemeriksaan real time PCR-nya itu akan positif. Seorang dinyatakan positif jika kita temukan dia real time PCR-nya itu positif. Tapi kalau dia kontak erat sekali, pada pemeriksaan pertama, misalnya negatif, kita akan lakukan pemeriksaan kedua. Pemeriksaan kedua yang positif, kita tetap anggap yang bersangkutan positif. Kenapa?
Karena kita untuk lebih mewaspadai sehingga mencegah penularan terhadap orang lainnya. Itu. Tapi kalau dia sudah negatif 2 kali, berarti tidak kita lakukan pemeriksaan lagi. Yang bersangkutan sudah dinyatakan tidak terpapar oleh COVID-19. Yang kedua adalah untuk orang yang bergejala. Misalnya datang, dia keluhan ke dokternya, Pak dokter, saya kok tiba-tiba dari kemarin tidak bisa mencium bau. Ibu saya nyalain dupa mau sembahyang, saya sama sekali tidak cium baunya. Terus yang kedua, pas saya makan terasa hambar, tidak terasa, sama sekali tidak saya bisa rasakan rasa dari makanan tersebut. Atau ada orang bergejala tiba-tiba panas, tidak jelas penyebabnya, apalagi di daerah yang endemis tinggi. Ini namanya orang yang suspek, apalagi dia ada di daerah endemis atau pernah kontak erat dengan yang yang positif. Jadi ini yang kita swab, begitu swabnya positif, inilah yang namanya kasus yang terkonfirmasi positif. Gitu. Lalu kenapa Pak penderita COVID itu sebagian besar berumur lanjut usia dan dengan penyakit bawaan? Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini kan adalah infeksi virus. Kalau orang dengan imunitas bagus, sering olahraga, asupan makanannya bagus, pola hidupnya dia enjoy, sehingga imunitasnya terjaga dengan baik, dia terpapar virus, tapi tidak muncul gejala. Tapi pada orang-orang yang rentan, contoh seperti yang katakan tadi, pada orang yang sudah lansia, orang dengan gangguan jantung, orang dengan riwayat gangguan saluran pernapasan, ibu-ibu hamil. Nah ini paparan dari virus ini, infeksi dari virus ini akan cepat menimbulkan gejala. Sehingga yang muncul adalah banyak pada orang-orang tua. Karena memang munculnya itu adalah pada orang-orang yang rentan. Nah, karena daya tahan tubuhnya yang menurun. Pada orang yang misal dengan penyakit katastropik, dia gagal ginjal kronis, dia ada penyakit kanker itu misalnya, gejala akan cepat muncul. Jadi itu sebagian besar dirawat di rumah sakit. Tapi kalau adik sekarang jalan-jalan misalnya ke rumah singgah kita, siapa tahu nanti Bali Puspa punya kesempatan wawancara dengan teman-teman yang di rumah singgah itu, banyakan kondisinya fit kayak kita-kita ini. Tapi kita karantina sampai waktunya aman, tidak terjadi lagi penularan pada orang lain. Seperti itu. Untuk pasien COVID-19 yang sudah sembuh nih Pak, apakah kemungkinan akan bisa terjangkit lagi Pak? Nah, pada pasien-pasien yang survivor dari kasus COVID-19, anggaplah penyintas dia sembuh, dikatakan secara teoritis dia 6 bulan tidak tertular oleh virus COVID dengan strain yang sama. Tapi perlu diingat, virus COVID ini virus yang baru kita pelajari. Ada kecurigaan sudah ada beberapa strain yang baru. Kalau strain yang dulu menginfeksi dia, mungkin dia tidak akan terinfeksi lagi. Tapi kalau ada strain yang baru, ada kemungkinan. Contoh DB, penyakit dengue, demam berdarah. Itu kan virus juga, tapi strainnya kan sudah 4. Nah, makanya bisa orang kena, saya kok bisa kena demam berdarah 2 kali setiap tahun saya kena. Nah, bisa jadi karena strainnya beda. Itu. Begitu juga pada kasus COVID-19, karena dicurigai sudah ada terbentuk strain atau genotip baru dari COVID-19 ini. Gitu. Baik. Himbauan atau harapan ke depannya Pak untuk masyarakat sendiri di tengah pandemi COVID-19? Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, Desari, bahwa penanggulangan, penanganan, pencegahan penyebaran dari COVID-19 ini kan perlu pelibatan peran serta semua pihak. Masyarakat, lintas sektor, tenaga kesehatan, media, TNI, Polri, semua punya pegang peranan yang sangat penting. Nah,
kita sebagai masyarakat kan justru peranan yang sangat penting adalah di hulu. Penjaga utamanya itu adalah justru masyarakat. Adalah bagaimana masyarakat bisa memahami bahwa justru masyarakatlah yang mampu melindungi dirinya, juga melindungi keluarganya, melindungi anaknya, melindungi ibunya, melindungi ayahnya, melindungi neneknya, juga melindungi orang sekitarnya. Dengan cara apa? Caranya mudah. Sebenarnya kita sudah punya vaksin yang ini. Vaksin ini yang sekarang yang harusnya kita selalu ingat, yang namanya 3M ini. Ya, bagaimana kita harus selalu menggunakan masker dengan proper, dengan bagus, dengan tepat. Yang kedua, bagaimana kita melakukan cuci tangan secara teratur, apalagi jika di kerumunan sosial kita mau menyentuh daerah wajah kita, karena potensi penularannya adalah lewat mukosa mulut, mukosa hidung, mukosa mata. Kita cuci tangannya, selalu bekali diri dengan hand sanitizer, dan kalau kita pas ada dekat air mengalir, ada sabunnya, kita cuci tangan dengan sabun, itu jauh lebih bagus. Dan kita selalu menjaga jarak yang aman. Kita tidak membatasi aktivitas kita yang produktif. Ingat, jangan membatasi aktivitas kita yang produktif, tapi kita perlu lindungi diri kita dengan 3 cara tadi. Gunakan masker secara benar, karena kadang-kadang kan lebih banyak orang yang menggunakan masker tidak benar. Masker yang benar itu adalah dia menutup lidah hidung, terus dia daerah pipi tertutup, ini juga dagu tertutup dengan baik. Sehingga ini mengurangi potensi keluarnya droplet. Karena virus ini bisa menular hanya lewat droplet. Kuncinya di sana. Kenapa pentingnya kita pakai masker secara benar. Apakah di rumah perlu pakai masker? Nah, itu pertanyaannya. Bisa ya, bisa tidak. Contoh misalnya, seperti saya, datang dari kantor, dari beraktivitas kayak tadi malam kita sidak prokes di daerah Kuta tadi malam. Teman-teman media juga banyak yang ikut. Sampai di rumah kita sudah mandi, cuci baju, segala macam. Nah, kalau misalnya saya kontak dengan anak saya yang kecil yang masih umur 6 tahun, dalam jarak yang tidak aman, tentu saya harus pakai lindungi juga diri saya dan anak saya dengan saya menggunakan masker. Tapi misalnya saya ngorto dengan orang tua dengan jarak lebih dari 1,5 meter, tentu tidak perlu pakai masker. Nah, itu kalau orang Bali itu kan banyak rumahnya ada balai delot, balai dajo, balai dau. Dia misalnya duduk di balai dajo sama balai delot, tidak usah pakai masker gitu. Nah, karena potensi penularannya kan di jarak 1,5 meter. Itu. Jadi gunakan masker secara tepat dan bijak. Itu. Jangan tidur berdiri gangguan masker. Nah, itu ya bijak namanya, ya. Olahraga misal di kebun di belakang sendiri, di rumah sendiri, tidak ada orang lain pakai masker, tidak bijak. Jadi saya katakan pakailah masker dengan benar dan bijak. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan yang benar itu adalah selama 20 detik, menyentuh pada semua sisi tangan. Jadi kalau ada air mengalir, ada sabun cerot dulu kan, ada di sini. Geraknya di sini pertama, 1. Kemudian kita mengusap punggung tangan, kanan kiri. Kita cari sela-sela jari. Nah, kan udah. Kita kunci di sini ya. Ini bersihkan. Udah. Lanjut dengan ini. Kemudian terakhir telapak tangan. Baru dibilas. Baru pakai pakai tisu atau handuk bersih untuk mengeringkan tangan. Itu benar. Kemudian kalau kita misalnya adik media, orang-orang media kan sering di lapangan, bekali diri dengan hand sanitizer. Setiap 30 menit usahakan bersihkan tangan. Atau kalau kita mau nyentuh daerah wajah kita, mau ngusap mata, mau ngusap apa, kan kadang-kadang ada terasa kelilipan itu. Ingatkan kalau mau nyentuh daerah wajah, apalagi kita sedang beraktivitas di luar, bersihkan tangan terlebih dahulu. Itu. Yang 3, jaga jarak. Nah, ini yang kadang-kadang orang itu kok saya dilarang sini, larang sana. Kalau kita ada aktivitas yang produktif, silakan, tapi safe.
dengan dalam jaga jarak yang aman. Tapi kalau sekedar keluar untuk sekedar kongko-kongko, kumpul-kumpul tanpa ada hal yang produktif, lebih baik tunda. Tapi kalau sekarang ini kita kerja, adik sebagai orang media harus wajib ketemu dengan narasumber, ya itu kan tidak mungkin kita selalu harus dari rumah saja. Nah ini, tapi kita jaga jarak yang aman untuk mencegah penularan. Jadi seperti itu. Tiga poin ini yang harus dipahami masyarakat. Kita tetap produktif, tapi kita tetap aman. Melindungi diri kita, melindungi juga orang lain dengan konsep 3M yang sederhana ini. Kemudian jangan lupa asupan makanan yang sehat, tidak perlu mahal. Yang penting kandungan kalorinya ada, kandungan proteinnya ada, karbohidratnya tadi sudah, lemaknya ada dalam jumlah minimal. Kemudian ada asupan vitaminnya, vitamin D, C, D, dan E. Nah itu yang penting, minum yang cukup, istirahat yang cukup, dan jangan bawa diri kita stres. Jangan sampai stres, karena kalau kita stres, hormon katekolamin naik, dia menekan hormon endorfin sehingga imunitas kita menurun. Jadi harus selalu nikmati pekerjaan dengan happy, selalu semangat, itu aja. Dan kita akan bisa bebas dari COVID-19. Itu. Oke. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya karena sudah mengisi acara ini bersama terima kami. kasih. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk berbagi dengan teman-teman di sini. Terima kasih. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ingat selalu pesan Ibu dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Sekian talkshow hari ini dari Bali Puspa News. Nantikan talkshow selanjutnya. Om Santi, 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 Om.